Halo guys, kembali lagi bersama Admin di sini. Kali ini Admin juga bacain Bro, I'm Not Undead. Biasanya semua undead menyerap mana, namun mereka melakukannya secara tidak sadar. Dibutuhkan waktu lama bahkan untuk membentuk inti mana karena mana sedikit di sini. Setelah sekian lama aku mengembangkan suatu skill, itu terkait dengan mana. Tapi aku tidak tahu namanya, hanya merasakan efeknya. Aku takut menanyakan nama Kapten Undead itu karena aku tidak tahu apa yang akan mereka katakan pada Lich. Aku hanya pernah memberitahu temanku Bonnet. Aku bisa merasakan mana dengan jelas meskipun sangat tipis. Semakin banyak aku menyerap permata mana, semakin besar pula skillnya berkembang. Lebih dari 1000 tahun. Saat ini aku bisa merasakan mana dalam radius 100 meter dengan jelas. Aku tidak bisa melakukan apapun terhadapnya. Anehnya, hanya aku saja yang menganggap hidup ini monoton, atau setidaknya aku mulai merasakan betapa membosankannya suatu saat. Hal itulah yang memicuku untuk menikmati serunya merasakan kepekaanku terhadap mana yang tumbuh. Saat kami menggali, satu hal yang selalu terjadi di tambang, terjadi lagi sebuah perkelahian. Hei, apa masalahmu? Apa kamu tidak lihat aku sedang menggali di sini? Adat pendek dengan nyala api biru di soketnya menggonggong. Aku juga, kenapa kamu menabrakku? Undead lain yang tingginya rata-rata mendorong yang lain. Undead pendek itu terhuyung-huyung dan terjatuh dan segera bangkit. Api soketnya berkobar-kobar karena marah. Dasar lubang soket, undead pendek itu bergegas menuju undead lainnya dan menabraknya dengan kepalanya. Keduanya terjatuh ke tanah dengan suara gemericing tulang paling lucu yang pernah aku dengar selama ini. Kapten Undead hanya menyaksikan, apinya menari-nari karena geli. Keduanya berguling-guling di tanah, saling memukul tulang dengan pukulan dan tendangan. Mereka melihat betapa tidak ada gunanya hal itu setelah beberapa waktu dan kemudian anak pendek itu akhirnya kehilangannya. Lalu terjadilah keheningan, api mati setiap undead berkedip-kedip berbahaya, milikku juga. Kapten Undead akhirnya turun tangan. Hei, itu sudah keterlaluan. Minta maaf katanya. Undead pendek itu melihat sekeliling dan melihat semua undead menggelengkan kepala karena tidak setuju. Apa yang baru saja dia katakan adalah hal yang tabu. Menghukum seseorang karena memiliki daging dan kehidupan adalah penghinaan terburuk yang bisa kamu lontarkan pada sesama undead. Maaf, dia menggungkuk pada undead lainnya dengan nada meminta maaf. Kapten Undead itu menganggukkan kepalanya dan kemudian memberi isyarat agar kami kembali bekerja. Kami terus berayun dan menggali sepanjang sisa hari itu. Aku berhasil menggali beberapa permata mata. Aku diam-diam menyerap mana mereka. Merasakan sensasi dingin di tulangku. Saat aku melakukannya sebelum meninggalkan jus yang secukupnya untuk mencegahnya dipromosikan menjadi batu biasa, cahaya mereka membuat perbedaan. Dengan setiap penyerapan, aku merasakan melalui skillku perubahan kecil pada inti manaku. Setelah pekerjaan hari itu selesai, kami berjalan satu barisan kembali ke gua kami. Pada malam hari, matahari merah di langit akan berubah menjadi lebih gelap, hampir tidak memancarkan cahayanya sama sekali. Saat kami sampai di pintu masuk gua, Dead Knight yang sampai tadi pagi menghentikanku dan Bonnet. Tatapannya beralih padaku dengan nyala apinya yang cemerlang dan dia berbicara. Skill, dia bertanya. Aku sangat gugup hingga inti manaku bergetar. Ya, aku menjawab, ikuti aku. Tuhan ingin bertemu denganmu. Aku terkejut. Apa yang Tuhan inginkan dari aku? Apakah cerita konyolku tentang bagaimana dia pernah menyentuh kepalaku akhirnya sampai ke telinganya? Atau mungkin yang lebih buruk? Aku mengikuti Dead Knight yang menjulang tinggi melewati tanah gelap sampai kami mencapai sebuah menara besar di mana banyak undead ditempatkan, pedang di pinggang dan perisai di punggung mereka. Mereka tampak mengancam. Menara batu besar yang menjulang ke langit dengan bentuk kerucut membuatku takut. Lebarnya kira-kira 100 meter dengan jumlah lantai yang banyak.